Dilanjutkan Mas Dinus. Nah itu saya kembalikan, saya tegaskan lagi ya. Jadi pemurnian itu sifatnya ada dua, non material dengan material. Non material dengan cara sifat polas AC, ya kan? Non material yang menetralisir adalah air laut. Itu tuh. Saya menjelaskan ini itu bukan untuk menakut-nakuti, enggak kan gitu. Misalkan ini ada orang nih, ini mau naik pegunungan yang jalannya liku-liku terjal, tidak ada penduduk situ. Mas, nanti kalau naik gunung sana jenengan harus personel 1 loh, soalnya jalannya sangat mengerikan. Kan mengingatkan itu ceritanya, nggak menakut-nakuti. Kalau orang itu percaya, ya selamat. Bener omong, ternyata oh iya bener omongannya bapak tadi gitu. Tapi kalau orang nggak percaya, resikonya ngeri. Nggak mau apa kata orang itu tadi, nekat. Misalnya naik Gunung Lawu, Mas, naik Gunung Lawu jangan pakai baju ini loh, atau gitu kan. Nekat kan gitu. Wah, bapaknya nakut-nakutin. Nah, zaman Nabi Nuh kan juga gitu. Dikira meden-medeni. Nah, sing ora percaya, wah ini meden-medeni tok. Bagi yang tersentuh hati nurani, mbuh bener mbok ora. Wong kuwi omongane ya ora salah, anak bener e. Nek aku tak lakoni aku ya ora cilaka. Nah, toh andai kata nggak terjadi pun ya aman-aman aja gitu loh. Tapi nek sampai iya. Nah, gitu. Kita memprediksi alam itu nggak masalah. Alam itu lebih tahu dari kita. Bila pun kita salah, alam yang bermasani, kan gitu. Tapi beda loh. Misalkan aku sering disuruh meramal orang, Mas, nasib saya gimana? Saya nggak mau. Karena menyangkut hidup orang, gitu loh. Karena nanti saat misalkan nasib elek, kok piye repot kan, gitu kan. Nggak usah kita berpikir masa depan kita bagaimana, lakukan yang saat ini ada aja. Kita jangan berpikir ke depan, semua tergantung kan apa yang kita lakukan. Jadi kita berpikirnya, orang kadang mikir penasaran dengan masa depannya, nggak perlu. Hal-hal seperti itu nggak perlu. Ya kalau ape tak duduki elek piye kan sakit ya tuh, kasihan akhirnya sugesti. Pikirannya terbawa, wah pikirannya ini kejadian Mas. Nah gitu loh, mesake. Tapi nek alam dingenake orang mungkin percaya, wong alam dia ngerti. Dan mudah-mudahan justru malah alam tidak mau didahului, malah nggak terjadi. Ya, malah bagus. Justru malah kita memberikan tahu tentang alam kan malah digapik itu, bisa membantu alam. Yo ngileke wong ben kelingan karo alam ya. Nah itu loh. Wong sing diomongke ya ora salah, digapik kan gitu kan. Agar kita lebih paham dengan alam. Kita memahami keinginan semesta itu bagaimana, kita harus paham. Karena apa? Yus, keadaan seperti ini. Dunianya sudah kacau. Kalau menanggapi itu Mas, anak indigo dari India itu Mas, Adnan. Iya baik-baik aja. Bagi saya baik-baik aja. Toh dia juga pemberitahuannya kan dia lebih banyak kan di alam ya juga ya. Itu saya tadi ngomong ditompo ki udah dini apik kok. Iya kan, bukan sifat menakut-nakuti loh. Kita lebih meningkatkan tingkat kewaspadaan dan lebih eling karus alam ini yang menghidupi kita ini, lebih mengingatkan. Misal pun omongannya tidak benar, jika kita lakukan toh juga baik. Ya. Gitu. Lek ngeramal wong mesake. Terus ada lagi yang bertanya, misalkan ada jebakan, misalkan orang yang soalnya ini kan sejak tahun 2021 itu banyak orang mungkin terbangun spiritnya itu tiba-tiba melakukan sesuatu di luar logika dia. Kok aku tiba-tiba bisa kayak gini ya?
Aku bisa tahu itu ya. Nah, terus ada yang tanya misalkan, Mas, yang ada di dalam diriku siapa? Nah itu repotnya gitu kalau menghadapi. Kalau saya ada yang bertanya begitu, misalkan jenenge siapa, Fani misalkan, atau siapa, yang ada di dirimu ya Fani, bukan siapa-siapa. Nama Mas ya. Gitu. Nanti kalau dibilangin kamu titisan ini, timbulnya rasa keakuan. Kan gitu. Jadi sifat-sifat itu kita mau didampingi siapa, ketitisan siapa, nggak usah dipikirkan. Nanti kehilangan jati diri kita sendiri malah. Lebih baik kita tahu dengan sendirinya tanpa memberitahu orang lain, dan itu harus diam kan gitu. Oh paling gue ngene iki, alah ya wis aku percaya awakku dhewe. Sebenarnya aku melakukan apik, perkara iki didampingi harus sesepuh ora, bukan urusan saya. Kan gitu kan. Mungkin ada genetika yang masuk di dalam diri kita dari mungkin unsur yang ion dari genetika dari yang kita mungkin mempunyai kesamaan DNA dengan diri kita yang akhirnya menyatu untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang selanjutnya. Itu yang dinamakan nitis atau reinkarnasi. Tapi misalkan kita direinkarnasi sosok itu ya nggak usah dipikirkan. Aku berdiri sebagai aku yang sekarang, gitu loh. Nanti kalau kita terbawa pikiran masa lalu saya sebagai apa, akhirnya apa? Sifat keakuannya yang muncul. Aku ki lho, hati-hati ngomong karo aku ki titisane iki lho. Wah repot kan itu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Makanya kondisi-kondisi di sejak tahun 2021 itu banyak terbangun spiritnya yang tanpa di luar pikirannya. Tiba-tiba bisa melihat itu, bisa dapat petunjuk lewat mimpi. Kok aku tiba-tiba bisa lihat nggak kelihatan, baratnya seperti itu. Akhirnya dia berpikir, terimajinasi. Orang mengatakan halu tadi kan. Nah makanya untuk menghadapi orang itu diarahkan. Makanya ada orang yang bertanya seperti itu, jangan berpikir seperti itu, kembalilah pada jati dirimu yang sebenarnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita, makanya kan saya bilang tadi, semua orang mengalami halusinasi. Tujuannya halusinasi itu adalah suatu penjembatan untuk menemukan kesejatian. Ya kalau memanahi orang mungkin langsung pas tengah, pasti yang melenceng sih yang gitu. Tapi lama-lama juga pas. Kan halusinasi ada halusinasi positif dan negatif, yang mengarah kebenaran dan tidak kebenaran. Akhirnya sifatnya masih semu. Dan orang yang kayak gitu jangan kita salahkan, itu fase. Semua orang mengalami. Semua orang Mas ya. Jadi kita menyalahkan orang lain halu, kita sendiri kadang-kadang juga masih halu. Kadang-kadang orang yang sudah pengalaman pun aja masih bisa. Itu wajar, sesuatu hal yang wajar halusinasi itu. Dan kita yang kondisinya lebih netral, kita lebih membantu. Misalkan kita sudah memahami tentang spiritual, ada mungkin pemula atau dibantu untuk mengarahkan. Caranya apa? Kembali pada jati dirimu. Tugasnya apa? Lakukanlah tanggung jawabmu dengan sebaiknya. Olah cipta, olah rasa, olah jiwa, olahraga itu dulu, olahraga. Jadi semua itu harus disinkronkan dengan kondisi kita lebih kondusif, lebih aktif, ion-ion kita akhirnya timbul kesadaran diri. Kalau timbul kesadaran diri ada keseimbangan, self control, jadi pengendalian diri lebih terjaga, kan gitu. Akhirnya kalau kita sudah terkendali, kita merasa tenang. Kalau sudah tenang, kita damai. Kalau sudah damai, disitulah dimana tempat berada adanya kasih sayang. Akhirnya baliknya nih kasih sayang toh. Iya, kan gitu. Balik ke kasih sayang Mas ya. Makanya ya tadi saya kembalikan, tidak bersifat menakut-nakuti. Ya percaya ya juga nggak memaksa untuk percaya, ya kan. Tapi itu Mas, bagi yang tidak semua percaya, kembali pada diri masing-masing.
bagi yang tidak percaya dengan ramalan itu katanya ramalan itu kebanyakan dari bisikan dari setan gitu mas. Lah kira-kira ramalan itu menjadikan kita baik atau enggak? Gitu loh. Kita ambil positifnya. Kira-kira sing diomong anak aku nglakoni sing diomongi wong ku ya apik. Ya jalani aja. Kalau kita menurut kita baik ya, kalau ingin menjalani jalani aja. Kan gitu. Kita mau berjalan kemanapun arah, yang penting tujuannya baik lah ya wis. Kan gitu. Mau dengan cara bagaimanapun, dengan cara ini cara itu, sing penting hasilnya positif. Kan gitu kan. Kadang-kadang orang menolak suatu nasihat baik karena dipandang bahwa itu hanya sebuah ramalan. Nah repotnya di situ. Kita tidak bisa berpikir secara logis, rasional, akal sehat. Dianggap yuk kita menilainya gini. Nah itu kira-kira orang itu benar juga ya omongan. Nah semisalkan saya jalani juga toh ada baiknya juga kan gitu. Dan kadang-kadang orang membatasi si prasangka jelek dengan prasangka jelek, wah nggo ramalan kan gitu. Nah itu loh. Intinya kita terus dia lebih asik dengan dunianya sendiri, tanpa sadar dunianya sendiri malah menghancurkan dirinya sendiri kan gitu. Jadi kalau makanya fungsinya kita lebih merendah hati, lebih memahami dan menghormati, menghargai orang lain. Apapun yang orang ungkapkan itu kita hargai. Ya siapa tahu ada manfaatnya juga buat kita. Makanya kuncinya di kerendahan hati itu tadi. Nah kerendahan hati itu tadi dasarnya adalah kasih. Balik nih kasih meneh kayak gitu. Nah dimanapun berada kuncinya kasih. Makanya saya bilang mau kitab ayat 1 kasih sayang, ayat 2 kasih sayang, ayat 1000 kasih sayang, ayat 2000 kasih sayang. Wes di mindset di otak kita dalam rasa dan rasa kita mau ngomong jelek aja mikir, wah omonganku nggak baik, lepas dari kasih sayang. Berpikiran buruk lepas dari kasih sayang, terpikir wah ini lepas dari kasih sayang. Berprasangka buruk, wah kok ini lepas dari kasih sayang, kan gitu. Kriteria kasih sayang itu kan lebih menyatu gitu loh. Jadi wis kuncinya mbok setebal kitab itu tulisannya kasih sayang, kok diucapkan bedino kasih sayang, inget terus itu kan. Ya. Nah, nggak usah ini ayat ini ayat ini wah. Nggak usah panjang lebar mas. Nah, kalau udah jalani kasih sayang itu sudah nanti berjalan dengan sendirinya. Kebaikan bagaimanapun bentuk dan jenisnya, kalau dasarnya kasih sayang nanti harus apik, bagus gitu. Kuncinya lah ya niku ngono Mas. Nah, itu. Makanya yang adanya ramalan kalau bisa itu kalau ngeramal alam sih gak masalah. Toh kita dengan itu kita memberikan solusi. Jadi orang ngeramal ketok nih ngerangkai solusi. Yang gitu. Bukan sekedar menakut-nakuti. Nah, jangan sampai itu. Jadi kita lebih menjadi ibaratnya tentara itu jadi komando lah gitu. Kita mengomandoi. Kan kita sudah belajar, gunanya kita dari awal sudah belajar kan. Oh, siapa tahu saya belajar ini nanti bermanfaat buat orang banyak. Kan gitu. Nah, di saat timingnya tepat, akhirnya merasakan lah tenang gitu kan. Nah, bener kan? Akhirnya bermanfaat juga. Yang selama ini saya jalani ibaratnya seperti itu. Terus akhirnya firasat saya misalkan punya firasat yang kuat gitu kan, terus wah ini saya harus ngomong sih sama teman sama keluarga gitu kan, ini aku nakuti ini. Nah itu nanti mereka menjadi mau diterima atau enggak itu hasilnya nanti juga baik, entah itu akan terjadi atau enggak, bisa akan dijalani juga baik kan gitu. Jadi kita memberikan suatu, misalkan ada sesuatu terjadi apa gitu juga diimbangi dengan solusi kan gitu. Jadi tidak hanya ngeramal tok baru lepas mesake yo sing krungu kan gitu.
nggak tahu alasannya kenapa kan itu. Tidak Terus memberi solusi Mas. kronologi kejadiannya bagaimana, kita harus mampu menjelaskan kok bisa begitu, kenapa harus terjadi. Nah itu makanya ayo kita saling menguatkan diri. Gunanya apa Bu? Membantu alam semesta kan gitu. Kalau Iya. itu Mas, kalau pengertian Dajjal menurut panjenengan Kan gini, setan iblis, orang mengatakan setan iblis itu Iya. kan. Setan itu enggak ada, setan itu dari awak ning awak dhewe. Iblisnya sih di kita tuh punya, di dalam tubuh kita mempunyai karakter iblis juga. Kan gitu. Nanti saya perjelaskan masalah ini ya. Ada unsur iblis itu namanya anti kuak. Kalau partikel malaikat namanya kuak. Jadi berlawanan itu. Sip. Jadi wah itu setan loh, setannya ning awake dhewe. Kan gitu loh. Wah, orang itu kemasukan iblis. Awake dhewe ngarani wong wis kemasukan iblis san. Wis ngarani elek ning wong. Iblis ngarani iblis. Kan gitu. Nah, pemahaman kadang salah kaprah. Di sana ada banyak iblis yang masuk roh jahat nih. Padahal iblis ya ning jero awake dhewe. Kan gitu. Nah, Dajjal itu apa? Itu adalah sifat iblis yang mendunia. Makanya di dalam kayak kitab-kitab apa itu, Dajjal akan menguasai dunia. Ya wes iki. Ini sudah. sekarang ini Mas. Dajjal, diartikan Dajjal itu sifat iblis yang mendunia. Sifat iblis yang mendunia. Makanya apa? Yang membunuh iblis Nabi Isa Al-Masih. Dengan apa? Dengan kasih sayang. Iya teman. Durga kaulo itu loh Mas. Yang membunuh apa? Wisanggeni sama Antasena dengan gada inten kan gitu. Inten kan keras. Logam apapun paling keras intan kan gitu. Nah makanya pada itulah yang namanya Dajjal. Dajjal itu ya sifat iblis yang mendunia, bukan untuk wujud itu ini ora. Terus Isa Al-Masih turun enggak. Tapi AC itu nah AC itu yang makanya musuh ini ya kasih tadi, sifat kasih yang mendunia. Sarujuk. Gitu loh. Kalau tidak wah kewongke kelebon iblis ngarani, kita ngarani elek berarti tumindak elek nih wong wis ngarani wong. Jadi kita yang keluar sifat iblis juga metu. Iblis ngarani iblis, kan ngono lho. Jadi rasanya lah ke iblis iki sosok wah goro-goro iblis ngomong iblis ning awake dhewe nyalahke iblis. Mesake sing diarani kan. Wah kayak setan. Nah, dhewe bagian golongan setan. Kan gitu. Setan itu kan sifat panas yang pengaruh suhu panas yang mempengaruhi emosional dan nafsu kita. Jadi segala sesuatu sebenarnya terjadi di dalam. Nah gitu, nggak usah kemana-mana. Iya. Gitu. Makanya tingkatan kuak dan anti kuak, kalau kita memahami partikel malaikat dan iblis, itu kita sudah bisa benar-benar kesejatian mana yang benar yang sejati, mana yang salah yang sejati. Itu karena partikelnya itu paling lembut di bawahnya partikel Tuhan. Partikel Tuhan itu namanya Higgs boson. Kalau bahasa metafisikanya Partikel gas. nah gitu. Jadi ya saya kembalikan ya tadi pemurnian itu dua macam, yaitu saya simpulkan ya, materi dan non materi. Non materi tugasnya adalah ya itu tadi Wisanggeni atau Yesus atau Isa Al-Masih, ya kan. Kalau Wisanggeni kan tulisannya sang yang menang, ya kan. Kalau ning Nasrani ya putra Allah kan gampangannya itu podo toh. Terus Antasena titisane Bathara Baruna penguasa laut
Nah, satunya itu dengan kalau Isa melawannya itu memurniannya dengan sifat kasih sayang, kedamaian yang mendunia, mercusuar dunia mahan apa zaman kesucian. Jadi kesucian itu mendunia. Terus yang itu yang sifatnya non materi, ya kan. Terus yang materi itu tugasnya Nabi Khidir nek cara agama, nek cara wayang cara apa Antasena titisane sang yang barona penguasa laut, air laut. Nah, itu dihempaskan karena air asin itu sifatnya penetralisir. Proton 50 proton 50 neutron digabungkan plus minus, muatan plus minus itu jadi satu menjadi netral. Jadi kalau ini misalnya 100% ya, ini 70, ini 30 gak seimbang. Jadi harus seimbang. Makanya ya kalau ingin dinetralkan, punya nafsu kelebihan juga nggak baik. Kekurangan nafsu juga harus belen ya Mas. harus belen. Ketemuannya adalah kasih. Kan ngono. Ego kelebihan juga larinya ke egoisan. Kalau kekurangan ego adanya cuma diinjak-injak. Makanya harus di 50% kan gitu, harus diseimbangkan. akhirnya ketemu kebijaksanaan. Nah, antara kasih sayang dan kebijaksanaan bersatu menjadi suatu kedamaian yang sifatnya nol, netral, neutron gitu. Jadi ini penggabungannya campur aduk. Jadi antara metafisika, biologi, geologi, sejarah, wayang, pokoknya neng agama. Jadi dari semua itu punya titik temu yang sama. Ada gitu. ketersambungan ya. Ya, jadi mau lewat jalan A, jalan B, jalan C itu ujung-ujungnya titik temu yang sama. Terkecuali kok nih gini keliru, nih gini waktu jalannya ujungnya kok beda kan gitu. Gitu. Nah, itu penggabungan dari pengertian yang secara ilmiah dengan secara regional, secara kerohanian, secara kesejarahan kan gitu.